Shalom Papa Mama dan adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GBT Kristus Pengasih. Sebelum kita mulai, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Hindari tiduran, jangan bermain, dan jangan sambil makan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar? Berjumpa lagi di dalam ibadah online Sekolah Minggu GBT Kristus Pengasih. Bersama saya Kak Bibit, saya Kak Yuli, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Tapi adik-adik terlebih dahulu kita berdoa. Yuk kita mulai berdoa yuk. Siap adik-adik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita kembali memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati adik-adik yang di rumah, berkati orang tuanya juga. Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sorak-sorai buat Tuhan dong. Mari kita akan bersukacita bersama memuji Tuhan. Ayo semua berdiri. Semua berdiri ya. Bersuka anak-anak Tuhan. Semua bertepuk tangan, berdiri ya. Siap untuk memuji Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan anak-anak Tuhan. Adik-adik mari bertepuk tangan semua. Aku senang jadi anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu Kak selalu bergembira. Betul, tapi tidak boleh sombong. Oh begitu ya. Tidak boleh berbohong. Harus ramah ya. Ayo adik-adik. Iya, kita pujikan ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Ya, masih tetap berdiri. Kita akan terus memuji Tuhan. Mari adik-adik kita bergoyang-goyang untuk Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang
sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Ya, tak boleh nakal adik-adik. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Bohong, 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 bohong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Iya. Yeay. Anak Tuhan tak boleh sombong, tak boleh nakal, Kak. Betul. Tidak boleh berbohong. Nanti apa, Kak? Nah, karena semuanya itu berdosa. Ya, adik-adik ya, dalam Tuhan ada kemenangan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, semua itu tidak pasti kita lakukan ya. Karena di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada apa, Kak? Ada kemenangan. Sekali lagi, adik-adik, ada apa? Ada kemenangan. Dalam Tuhan Yesus ada kemenangan. Yuk adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan ya hati kita ya, Kak ya. Iya, firman tuh Alkitabnya juga, Kak. Supaya nanti bisa baca-baca tuh firman Tuhannya. Siapkan adik-adik ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang,
pagi adik-adik yang dikasih di dalam kasih Tuhan yang saat ini, semua yang ada di rumah ya, hari ini kita sudah memuliakan nama Tuhan. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang kami kenal di kerajaan surga, saat hari ini Tuhan kami mengucap terima kasih karena kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus senantiasa hadir di tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam kasih Tuhan, tibalah saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini firman Tuhan saya akan mengambil temanya yaitu Tuhan memelihara kita. Nah, sekarang kita akan membuka di dalam Alkitab kita Matius, ya, Matius 10 ayat 31 dengan berbunyi yaitu demikian firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung-burung pipit. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik tahu enggak, pernah lihat apa enggak tentang burung? Tentang burung pasti adik-adik tahu, dimanapun ada burung. Nah, kalau melihat burung itu ada yang suka memelihara burung, ya, ada yang suka memelihara, pokoknya yang suka itu yang telah diciptakan oleh Tuhan. Nah, kenapa saya mengambil tema hari ini? Bahwa hari ini adalah temanya yaitu Tuhan memelihara kita. Kenapa Tuhan memelihara kita? Karena ini penting di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, seperti ya, kalau kita jadi anak-anak Tuhan tidak mungkin kita akan terlantar, tidak akan kita dibiarkan, tetapi Tuhan tetap senantiasa memelihara kita. Karena apa? Karena kita lebih berharga di mata Tuhan. Nah, kalau kita melihat burung-burung lain, mereka tidak menabur, tetapi mereka juga dipelihara oleh Tuhan, ya, dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak kekurangan dalam makanan. Makanya di dalam Alkitab, di dalam Matius itu, kenapa Matius dikatakan sebab itu, ya, sebab itu janganlah kamu takut. Nah, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir, ya, kita tidak boleh khawatir. Seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Waktu itu Tuhan Yesus mendaki di lereng gunung, dia mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, dia berkata kepada muridnya, jangan cemas, ya, jangan kamu khawatir. Yang kamu makan, ya, yang kamu punyai, ya, di dalam kebutuhan kalian, ya, kita jangan khawatir. Kenapa Tuhan mengatakan seperti ini? Ini adalah suatu contoh, ya, untuk kita, untuk memperingatkan untuk kita. Kenapa kita selalu dipelihara Tuhan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Kalau kita melihat burung-burung itu tidak pernah menabur, ya, dia tidak punya lahan untuk menabur, untuk menanam, tapi mereka pun juga bisa memakan dengan tenang. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memelihara, ya. Itu ada suatu penciptaan Tuhan, ya, kepada hewan-hewan, ya, apalagi seperti kita, ya, seperti kita ini adalah diangkat untuk menjadi anak Tuhan. Makanya kita lebih berharga daripada banyak burung-burung di udara, ya. Nah, kalau kita melihat seperti kita melihat di antara rumah-rumah kalian, mungkin ada bunga-bunga, ya, di situ ada bunga, ada burung, itu semuanya adalah ciptaan Tuhan. Makanya Tuhan tidak akan membiarkan dengan penuh kekurangan. Nah, puji Tuhan, adik-adik yang Tuhan. Kenapa hari ini saya mengambil temanya itu adalah Tuhan memelihara kita?
Karena ini adalah untuk kehidupan bagi anak-anak Tuhan. Nah, ada yang Tuhan, makanya kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Ya, kita tidak usah khawatir. Ya, banyak orang mengatakan khawatir. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang dibutuhkan. Tetapi kalau anak-anak Tuhan yakin percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan dengan kebutuhan yang banyak ya di dalam kehidupan kita. Nah, makanya janganlah kamu khawatir, jangan kamu takut. Karena apa? Karena Bapa di surga selalu memelihara di dalam kehidupan kita. Ya, kita lebih berharga daripada banyak burung di udara. Karena apa? Karena hewan-hewan pun juga diciptakan oleh Tuhan. Apalagi kita adalah ciptaan Tuhan yang lebih sangat berharga di mata Tuhan. Nah, mungkin adik-adik, mungkin ada di rumah, apa yang kalian sukai yang di rumah itu? Apa yang menjadi kalian itu apa yang sangat berharga di rumah? Ya, nah, banyak mungkin kalian mungkin punya kebutuhan ini, wah harganya lebih tinggi ya. Nah, apalagi harga kita lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena kita adalah sebagai anak-anak Tuhan. Nah, puji Tuhan adik-adik, biarlah kakak hari ini cuma hanya sebentar saja. Biarlah ini untuk menjadi firman Tuhan ini untuk menjadi berkat bagi kita semuanya, untuk adik-adik di rumah ya, baik yang saat ini mungkin saya tidak tahu di mana mereka tinggal, tetapi kita tetap mendengarkan ibadah ini lewat online ini ya, lewat online ini supaya mereka tahu ya bahwa Tuhan memelihara kita tema hari ini. Nah, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Bapa yang ada di surga, hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami lewat firman Tuhan, lewat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini selalu menuntun kami di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan selalu memelihara kita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami Bapa. Hanya kami beralasan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita bertemu lagi jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Jangan lupa kasih tahu mama dan papa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.